Ini ada pengantin pesanan nih. Dijual orang tua gitu, bapak saya jadi istri orang Taiwan. Kamu nikahnya sadar apa terpaksa nih? Terpaksa. Saya nggak tahu kalau saya udah nikah. Uang maharnya nggak sesuai, seharusnya ada 25 juta. Cuman kemakan mak comblangnya 5 juta. Siapa yang nerima uangnya? Bapak saya. Saya juga udah pernah berhubungan suami istri gitu. Karena kamu taunya nikah gitu ya? Nggak tahu, saya juga bingung sebenarnya dijadikan istri atau pembantu. Dan Terus tidak sekarang digaji? enggak. Sekarang kan saya viral kan, Iya. jadi semua keluarga itu tahu. Terus sekarang saya malah dibilang pengkhianat keluarga. Dia tekanan batin, dia udah sampai mau berdiri loh. Orang tua tuh nggak ada yang kayak gitu seharusnya. Nia, kamu sudah di Indonesia dari Taiwan ya? Ya sudah, Apa? Kenapa? Kamu ada masalahnya apa? kayak dijual orang tua gitu. Kayak dijual orang tua? Ya, Siapa yang dijual orang tua? saya Kamu dijual oleh orang tua, siapa? Siapa kamu? bapak saya. Oke, untuk jadi apa? Katanya sih kayak jadi istri gitu, Oh, kamu disuruh nikah sama orang Taiwan. orang Taiwan. Ya, Oke, jadi kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan UYA, bersama saya Uya Kuya, ya, atau Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN. Dan ini juga ada Mbak Nita. Mbak Nita ini adalah aktivis PMI ya di Taiwan, sekaligus juga mahasiswi S2 ya di Taiwan ya. Kita inilah bareng-bareng ya, sama-sama semua dengan aktivis-aktivis yang lain. Dan ini ceritanya gimana sebenarnya Mbak Nita nih? Jadi si Nia ini awalnya kan saya tahu informasinya dari Miss Yuni. Iya. Miss Yuni kan sering live streaming. Tiba-tiba Miss Yuni forward ke saya informasinya. Ini ada pengantin pesanan nih. Oke, Miss Yuni langsung bilang gitu ya? Iya. Bilang, hah, di mana? Di Taiwan. Oh gitu. Oh, ya udah kasih nomor saya, kasih nomornya ke saya. Saya hubungi anaknya, terus sama ada tim yang lain juga di sana itu namanya Mbok Cikra. Terus dihubungi sama Mbok Cikra. Terus diselidikin dulu bener nggak ini informasinya, karena kan dia masuk lewat live Miss Yuni kan kita harus cari cross check dulu. Benar apa tidak? Ya, jadi ternyata benar, gitu, alamatnya juga benar dan dia tuh tinggal di pedesaan jauh banget gitu. Ya udah kita cross check, dia informasikan semua historinya, terus kita planning buat nyulik dia nih sebenarnya. Oke. Jadi dia masih di rumah itu. Iya, masih di rumahnya dia, terus kita culik gitu. Jadi kita culik. Dari suaminya berarti? Dari suaminya. Jadi kita koordinasi sama dia. Kamu cuman bawa paspor, KTP kalau ada KTP Indonesia, terus baju 1 atau 2, nggak usah bawa koper, tinggalin semuanya sama handphone, itu aja. Jadi kita cari tahu orang-orang rumahnya ini keluar jamnya berapa. Kita koordinasi sama dia. Habis itu kirim mobil ke sana buat jemput. Habis itu kita jemput, langsung dibawa ke tempat penampungan dulu. Tempat aman lah ya. Ya, tempat aman. Terus kita koordinasi ke KDEI. Nah, kita koordinasi ke KDEI, statusnya memang sudah dimasukkan menikah tapi belum dapat ARC. Jadi masih proses gitu. Oke, KDEI itu adalah Kantor Dagang Ekonomi Indonesia ya. Iya. Jadi kayak perwakilan Indonesia yang ada di Taiwan. Iya, kayak KBRI. KBRI cuman di KDEI ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi saya mau nanya dulu. Jadi Nia, kamu tuh aslinya mana sih? Asli Kalimantan Barat, Pontianak. Pontianak. Oke, ceritain gimana akhirnya kamu bisa dinikahin. Kamu nikahnya sadar apa terpaksa nih? Terpaksa. Jadi kawin paksa gitu maksudnya? Ya. Gimana ceritanya kamu bisa nikah di Taiwan sama, kamu umurnya berapa? 19. Dinikahin sama orang Taiwan umur berapa? 48. Gimana? Katanya ada macomblangnya, ada maklarnya gitu. Bagaimana sih? Iya, ada comblangnya gitu. Apa awal cerita? Coba ceritain sama saya. Awal ceritanya gini, saya kan baru pulang dari Kuching kerja. Malaysia. Kerja kan. Terus nggak lama pulang, nggak ada sampai 1 bulan, nggak ada sampai 1 minggu. Itu pertama mama saya tanya, kamu mau nggak nikah sama orang Taiwan atau enggak Hong Kong, dia bilang kan.
Saya bilang di situ enggak dulu lah, saya bilang kan enggak mau dulu, saya bilang kan. Terus dijawab iyalah. Terus nggak lama saya tuh udah urus data-data mau kerja lagi ke Malaysia kan. Terus nggak lama ditanya lagi, kayak tiba-tiba langsung ditanya kan, mau enggak, dia bilang. Saya bilang udah mau pergi kerja, saya bilang kan udah mau kerja ke Kucing. Terus nggak lama dibilang, kalau kau nggak mau nikah, dia bilang kau nggak usah balik lagi di rumah ini. Itu bapak saya sendiri yang bilang. Jadi kalau kamu nggak mau nikah, nggak usah balik lagi. Jadi dengan cara nggak langsung diusir gitu. Iya. Terus nggak lama kayak gitu kan, pikiran pasti nggak ada lagi kan, udah buntu kan kayak gitu. Dari awal dipaksa tunangan udah nangis terus udah kayak udah nggak tahu gimana lagi kan. Jadi ada 2 comblang itu datang ke kawan bapak saya kan. Orang mana comblangnya? Sama orang Kalimantan Barat juga, Pontianak juga. Siapa aja namanya? Ana sama satunya saya lupa, nggak terlalu. Perempuan jadi dua-duanya? Ya? Perempuan? Iya. Ana sama satu lagi, oke, terus? Terus yang di Taiwan ada satu, Santi. Iya. Orang Taiwan? Orang Indo nikah sama orang Taiwan. Oke, terus? Terus nggak lama, yang 2 ini yang dari Indo ini suruh saya sama bapak saya datang ke rumah kawan bapak saya yang tawarin. Iya. Bapak saya kan, jadi diajak video call ini itu, pokoknya semua video call lah pokoknya intinya kan. Terus nggak lama kayak udah selesai gitu, pulang. Nggak lama dari menjelang VC itu sekitaran ada 8 hari gitu baru si cowok datang. Datang ke Pontianak? Iya. Orang Taiwan itu, oke. Iya. Terus? Terus nggak ada berapa hari ya, cuman 1 hari atau 2 hari ya cowok itu datang. Habis itu bikin acara tunangan itu nggak ramai, cuman ada 2 meja itu keluarga saya kan, 1 meja itu mak comblang, jadi total meja ada 3. Terus pas tunangan itu tuh juga nggak bagus gitu, nggak enak juga gitu kan. Kenapa nggak enaknya? Karena mereka permasalahkan uang mahar. Uang maharnya nggak sesuai, seharusnya ada 25 juta, cuman kemakan mak comblangnya 5 juta. Oke, jadi kamu tunangan itu dijanjiin 25 juta. Siapa dijanjiin, kamu apa bapak kamu nih? Itu mereka sendiri yang ngomong, saya nggak bisa. Nggak tahu apa-apa. Ya. Oke, dijanjiinnya 25 juta, ternyata mak comblang motong 5 juta nih. Iya. Oh, komisi. Terus? Terus nggak lama, nggak lama sih acara tunangannya, udah minum teh sama makan permen gitu. Habis itu acara ulang tahun mak comblangnya, habis itu nggak ada lagi. Terus si cowok Taiwan tuh pulang? Iya, pulang. Terus yang nerima duitnya jadi 20 juta tuh? Iya. Siapa yang nerima uangnya? Bapak saya. Bapak kamu. Kamu nanya nggak, ini apa sih Pak gitu? Saya sempat itu sih ada tanya-tanya sama itu. Awalnya saya nggak tahu uang maharnya berapa kan. Jadi coba tanya-tanya kan, rupanya uang maharnya 20 juta lebih. Jadi kayak saya udah tanya-tanya gitu kan, itu uang mahar uang apa sih, kan saya nggak tahu uang mahar uang apa, pada nggak mau kasih tahu gitu. Oh, jadi kamu nggak tahu uang mahar itu uang apa, nggak ngerti lah ya? Nggak ngerti. Oke. Terus akhirnya kamu bisa nikah di Taiwan tuh gimana ceritanya? Ya itu kan udah selesai tunangan, besoknya itu ada foto foto pai-pai gitu. Sembayang pai-pai. Sembayang pai-pai, oke. Terus? Iya. Karena kan saya kan Kristen, otomatis tuh kalau mau bikin surat-surat nikah itu susah, harus ada persetujuan dari pastor, habis itu harus baptis. Oke. Jadi ngambil itu pai-pai. Jadi tinggal foto-foto doang gitu, gampang jadinya urusnya. Pai-pai itu adalah upacara sembayangan orang Buddha. Oke. Lupa. Oh, jadi kamu suruh
Pegang dupa terus foto di video gitu. Iya. Buat syarat. Di foto doang. Buat syarat. Bikin surat nikah itu, kalau nggak ada kan nggak bisa. Kalau di teto itu biasanya jadi persyaratan untuk bukti kalau dia udah nikah biar kutipan nikahnya keluar. Oh, jadi ini Taiwan? Bukan di teto. Teto tuh kayak KDI-nya Taiwan Indonesia kan? Kayak ambasadornya gitu. Iya, Taiwan Economic, kan? Trade Officer kalau nggak salah. Yes. Jadi itu teto tuh adalah kayak kedutaannya Taiwan di Indonesia gitu. Betul. Jadi syaratnya untuk bikin akta kutipan nikah harus ada bukti. Nah, kenapa masuk pai-pai tadi? Itu kan bisa jadi bukti kalau misalnya dia tuh nikah gitu. Ya kan? Padahal dia agamanya kalau Kristen kamu ya? Kalau di Taiwan itu diubah. Kalau di Taiwan itu kalau nikah secara dengan orang Kristen atau orang Muslim itu lebih ribet persyaratannya. Oh, jadi dia datanya dirubah jadi agamanya agama Buddha. Jadi kalau sesama orang Buddha kan lebih gampang. Jadi tinggal satu kutipan nikah aja udah. Oke, kamu tapi tahu nggak itu buat kepentingan itu, Nia? Nggak tahu, ikutin aja. Karena mereka sama yang urus. Oke, terus habis itu bisa kamu akhirnya nikah di Taiwan gimana? Pas bulan 1 tahun ini ada pergi ke Taiwan kan selama 4 bulan kayak turis gitu. Selama itu tuh nggak boleh keluar gitu, nggak boleh kayak boleh keluar tapi hanya dekat-dekat di rumah aja, terus nggak boleh kerja. Udah di rumah si cowok ini, di laki-laki ini. Iya. Terus nggak lama itu saya belum ada 1 bulan, belum ada 1 minggu itu udah disewain guru buat belajar cara bersihin rumah. Oh, ngerti saya. Terus? Jadi dari situ udah makin tambah nggak enak gitu. Makin perlakuannya tuh makin. Tapi kamu waktu di Taiwan itu udah nikah? Dinikahin apa belum? Apa masih datang doang? Nggak ada. Sebenarnya kan ada tanya kan, ini sama si cowoknya, ini gimana mau bikin acara nikah nggak? Si cowok bilang nggak usah lagi, dia bilang. Oh, jadi malah kamu di sana disuruh jadi di rumah kerja gitu? Iya, kayak bantu kayak cuci baju itu masih wajar lah. Cuman ini kan saya kan juga baru kan, jadi nggak terlalu ngerti lah kehidupan di Taiwan tuh gimana. Terus saya kan cuciin baju, terus tuh kayak cerewet banget lah gitu kan. Kita kan masih nggak ngerti lah kan gimana cara-caranya kan. Itu tuh udah kena marah terus selama di sana 4 bulan itu, selalu kena marah terus sama si laki-laki ini, ibunya. Ya, terus nggak lama ibunya. Cara buang sampah di Taiwan sama di Indo kan juga beda. Iya. Itu saya juga harus belajar cara buang sampahnya gimana. Terus ada satu itu kan sampah, kalau gelas itu kan mobil buat buang sampah itu kan beda ya, sampah kering, sampah recycle, sampah apa beda ya. Ya beda. Saya nggak buang, saya pergi mandi karena kan nggak tahu, bingung juga kan gimana kan. Terus? Jadi saya pergi mandi, dia tanya saya itu kayak translate, saya kan nggak bisa Mandarin kan. Jadi dia translate, dia bilang itu sampah kenapa nggak buang? Saya bilang saya lagi mandi, jadi itu kayak ditegur gitu. Oke, jadi kamu selama 4 bulan itu jadi pembantu di situ maksudnya? Ya, saya rasa kayak dijadikan pembantu gitu, bukan istri. Dan terus tidak digaji? Enggak. Oke. Terus nggak lama? Nggak lama, udah mau dekat saya pulang lagi kan ke Indo. Dia tuh lagi mandi di lantai 2, saya di lantai bawah, lantai 1. Itu dia teriak panggil saya kan dari lantai 2 ke lantai 1, cuman panggil saya cuma untuk bersihin WC, dia tunjuk-tunjuk ini harus dibersihin kayak gitu. Maksud saya kan dia lagi mandi, sekalian lah habis selesai mandi kan bisa dibersihin gitu. Cuman enggak, dia panggil saya gitu. Jadi dari kejadian awal pertama datang tuh udah rasa nggak enak selama 4 bulan datang di sana itu nangis terus, nggak ada itunya. Dan kamu bisa menghubungi orang tua kamu nggak? Nggak pegang handphone emang? Ada, cuman kayak apa ya, kayak kasih tahu tuh juga nggak ada gunanya gitu. Orang tua juga
pasti sabar sabar gitu. Orang maklum lah umur udah tua pasti gitu cerewet gitu. Oke. Jadi cuma bilang bisa apa? bilang sabar-sabar. Oke. Nah, terus kamu nikahnya kapan jadi? Bulan 9 tanggal berapa ya? Oh, jadi sempat pulang ke Indonesia? Yang itu yang pertunangannya. Oke. Acara tunangannya itu suaminya itu udah bilang itu nikahan, tapi dia nggak tahu, dia taunya tunangan. Jadi maksudnya waktu acara di rumah itu yang dia bilang pertunangan tuh pernikahan. Iya. Dan kamu nggak tahu kalau kamu tuh dinikahin? Enggak, saya nggak tahu kalau saya udah nikah. Jadi kamu taunya itu tunangan? Iya. Oke, ya paham. Jadi tidak ada sama sekali acara pernikahan di Taiwan tuh tidak ada? Nggak ada. Terus pas acara tunangan kan juga orang tuanya nggak ada datang. Oh iya, berarti sebenarnya nggak sah ya? Enggak. Bener nggak sih? Enggak. Tetapi mak comblangnya yang bikin sah secara demonstrasi. Jadi kalau dugaan saya seolah-olah ini dia jadi seolah-olah jadi istri, tapi di sana dipekerjakan tanpa digaji gitu kan? Modusnya istri gitu. Iya kan? Iya. Oke, nah tapi kamu sebagai istrinya di sana tuh diperlakukan sebagai istri nggak? Nggak tahu, saya juga bingung sebenarnya dijadikan istri atau pembantu, saya juga bingung. Saya juga udah pernah berhubungan suami istri gitu. Karena kamu taunya nikah gitu ya? Iya. Oke. Dan kalian tinggal satu ruangan? Iya. Oke. Tapi ngobrolnya gimana kamu? Enggak ada ngobrol, jarang pakai. Kadang tuh cuman pakai HP translate doang. Jarang syarat gitu. Oke, dan intinya sekarang kan kamu udah pulang ke Indonesia nih, ya kan? Berarti yang mulangin namanya Miss Yuni ya? Apa Bocikra? Apa sih, Pak? Miss Yuni. Ya, Miss Yuni. Oke, kami Miss Yuni pulangin kamu ke Indonesia, ya. Alhamdulillah nih. Terus kamu apa reaksi dari suami, nggak tahu suami apa ya? Orang Taiwan itu gimana sama orang tua kamu? Apa ya, kayak ngechat gitu. Itu mak comblangnya yang ngechat orang tua saya kan, bilang kayak gini, bentar. Bilang kayak gini, kalau udah ketemu, kalau si cowok udah ketemu saya kan, mungkin dipenjara atau disuruh kerja bayar kerugian atau dibawa pulang ke rumah si cowok. Jadi sebenarnya dia udah sering minta pulang, tapi cowoknya sama ibunya ini, keluarganya sana bilang, kamu bisa pulang tapi harus bayar 300 juta untuk ganti rugi atau kamu lahirin 1 anak dulu. Oh iya? Iya. Bilangnya gitu dia? Iya, mana? Ada buktinya nggak itu Nia kan? Ada di HP ini sih. Coba bisa dibaca sama kamu? Nggak bisa saya. Oke, nanti kirim ke kita ya. Oke. Jadi kamu bisa pulang ke Indonesia dibilang harus bayar ganti rugi 300 juta gitu? Iya. Sementara kamu aja berangkat ke sana dinikahi itu dengan mahar 25 juta yang dipotong 5 juta oleh si Macomblang. Iya. Berarti papa kamu cuma terima 20 juta. Nah, kamu terima nggak kalau kamu sendiri? Tidak terima uang? Kebagian nggak? Kebagian nggak? Enggak. Oh, jadi makanya tadi dia bilang dia ngerasa dijual oleh bapaknya sendiri ya karena ini gitu berarti kan? Nah, terus kan sekarang kan saya viral kan, jadi semua keluarga itu tahu. Terus sekarang saya malah dibilang pengkhianat keluarga. Terus kamu sekarang nggak berani pulang ke Pontianak berarti? Bukan nggak berani sih, lebih tepatnya lagi nggak mau lagi pulang ke sana. Orang tua kamu bilang apa, ngubungin kamu nggak? Nggak, saya blokir semuanya. Karena kalau nggak diblokir dia tekanan batin, dia udah sampai mau bunuh diri loh. Makanya kita langsung jemput buruan gitu. Kebetulan saya juga lagi libur, jadi saya bisa mendampingi gitu. Karena dia udah benar-benar kayak putus asa mau bunuh diri. Alhamdulillah ya, di Taiwan banyak orang-orang baik, teman-teman kita juga, Mbak Nita, Mbak Cikrak gitu segala macam yang bisa bantuin gitu kan ya. Dan sekarang apa yang ingin kamu sampaikan sama orang tua kamu dia? Orang tua kamu pasti nonton nih. Atau keluarga kamu coba. Apa? Ngomong aja nggak apa. Yang di hati kamu, apa yang di pikiran kamu. Mau marah juga nggak apa-apa. Nggak ada sih, nggak mau ngomong apapun. Nggak mau ketemu lagi orang tua kamu?
Enggak. Kan itu orang tua Dia kamu juga biar gimana pun. Enggak. Orang tua tuh nggak ada yang kayak gitu seharusnya. Seharusnya gimana? Seharusnya gimana? Ya seharusnya anak tuh kayak dilindungi gitu, bukannya kayak segampang itu kayak dengerin omong orang tuh anak ini kalau nikah ini bakalan hidup enak gitu. Nggak seharusnya kayak gitu kan, cuma dengar omongan orang, bukan tahu diri sendiri. Dan sekarang pernikahannya sudah tercatat belum di KDI gitu? Sudah tercatat, tapi administrasinya belum dikabulkan sih kayaknya sama imigrasi. Karena dia kamu belum ada KTP Taiwan keluar kan? Belum dapat kan? Belum, karena kan harus tunggu 3 atau enggak 5 tahun paling lama. Enggak, kalau ARC KTP sementara juga enggak ada. Itu harusnya nanti setelah dikabulkan 3 sampai 3 bulan lah keluar gitu dikasih. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh si laki-laki ini bisa masuk melanggar hukum nggak ya? Kalau misalnya ketahuan kisahnya seperti ini, itu bisa melanggar hukum. Kayak pemalsuan agama tadi, data gitu. Pemalsuan agama. Terus juga sebenarnya kan dia ada sakit, tetapi si ininya ini macomlangnya bukan dirubah hasil check up-nya. Jadi si Nia ini. Nia ini kan ada pneumonia. Oke. Gitu. Nah, kalau pneumonia yang ini kan yang TBC itu kan nggak boleh ke sana, totally gitu. Hasilnya dirubah. Hasilnya dirubah sama macomlangnya. Macomlang ini si siapa tadi namanya? Si Ana ya. Ana ya. Santi. Oh, yang Santi yang macomlang yang di Taiwan, orang Indonesia di Taiwan. Ya. Yang 2 orang yang di Indo tuh cuman yang di Pontianak. Selesai tunangan udah lepas tangan. Kamu pernah ketemu sama Santinya itu? Ya pernah, karena kan pas datang ke Taiwan kan dia yang jemput. Kamu kenal Santi itu, tahu? Enggak, karena taunya dia ya pas dia ngelapor aja. Oke. Terus kamu ada foto waktu kamu tunangan? Enggak, saya nggak mau simpan. Foto macomlangnya aja. Foto macomlangnya ada? Ada. Saya ada kirim ke Mbak Nita. Iya ada. Orang sana, orang Pontianak asli? Iya, semuanya orang Pontianak. Oke, ya udah. Sekarang tapi kan kamu sudah aman ada di satu tempat lah ya? Iya. Ya, dan apa rencananya kamu, Nia? Kalau udah, kan saya datang ke sini kan juga tangan kosong semua, kayak sekarang nyusahin orang gitu. Jadi kalau udah jadi sementara ya itulah pakai uang mereka dulu kayak untuk berobat gitu. Nanti udah kerja baru ganti. Ya udah, kamu sabarin sembuh dulu ya. Nanti coba saya koordinasi sama teman-teman DPR yang di Pontianak apa yang mereka bisa lakukan juga ya. Ya, yang dari Pontianak ya. Ya. Oke, Nia ya. Udah jadi pelajaran buat semua. Makasih Nia ya, saya lanjutkan sama Nita ya. Ada yang ingin kamu sampaikan mungkin? Makasih Miss Yuni, makasih Mbak Nita, dan makasih Your Play sama Mbok Cikrak. Mbok Cikrak, yes. Oh iya, Your Play juga. Oke, terima kasih ya. Ya. Thank you ya. Ya. Oke, jadi waktu kamu jemput tuh dia keluar aja udah kabur tuh, bisa kabur. Jadi kita juga sebenarnya deg-degan ini. Soalnya kan statusnya kan udah nikah, ya kan? Jadi kita deg-degan, tapi setelah kita koordinasi sama KDI, dia apa bilang, kata beliau? Kata KDI sih katanya nggak bisa kita gimana-gimanain. Bahkan kita minta brafak juga nggak bisa karena statusnya kan bukan PMI, gitu. Jadi ya mau nggak mau kita ambil jalur itu. Terus kalau misalnya kita ambil anak itu kan baru 3 hari. Setelah 3 hari baru dinyatakan kabur, terus ilegal. Walaupun dia itu udah nikah, kalau belum punya ARC siapa sama sekali, ya pokoknya selama 3 hari nggak ada kabar, terus suaminya itu mau laporin, itu bisa jadi status ilegal. Jadi hari Sabtu itu kita jemput, nginap dulu di tempat shelternya Mbok Cikrak. Habis itu hari Senin saya berangkat. Saya juga beli tiketnya pun juga hari Minggu. Semuanya tuh beli tiketnya hari Minggu gitu. Oke, dan ini mungkin harus diteliti juga, harus diselidiki juga. Ya, karena modus-modus pengantin pesanan ini banyak terjadi. Kemarin yang kita urus juga yang orang Cianjur ya kalau nggak salah ya. Banyak sebetulnya ke Cina ya. Jadi pengantin-pengantin pesanan yang Cina banyak ya. Diambil dari Indonesia dan ternyata mereka jadi pengantin tapi sebelum mereka dipekerjakan di sana. Ini kan termasuk tindak pidana perdagangan orang juga. Oke, dan ini mungkin juga harus dicek juga sama Polda Kalimantan Barat ya. Atau Polres tempat juga ya.
tentang adanya modus ini nih, karena udah tindakan kriminal juga kalau emang nih udah masuk TPPO nih harusnya. Ya. Dan untuk si comblang tadi harus diselidiki nih, takutnya ada korban-korban selanjutnya. Nah, buat orang tuanya Nia, kalau memang kalian juga mau klarifikasi menurut versi kalian mungkin yang dikatakan Nia tadi mungkin tidak benar juga silakan di sini, karena kita juga netral, kita membuka ruang buat klarifikasi atau apapun karena kita berimbang ya. Silakan di sini. Dan selanjutnya ada juga katanya kasus PMI yang tangannya putus ya? Iya, tangan putus. Gimana tuh? Dia kecelakaan kerja, tangannya putus total, itu masuk di penggilingan gitu, semen gitu loh. Dia itu dibungkam selama hampir 3 minggu. Ada lagi katanya kasus keretak-keretak tuh apa tuh? Orang Indonesia nih, dia bisa jalan. Setelah dikeretak dia nggak bisa jalan. Mbak Nita juga menangani PMI-PMI yang kaburan nih, akhirnya jadi ilegal ya.